Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimah dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu, teknologi, dan seni. Nah, yang pertama di sini ada definisi ilmu dari berbagai sumber. Typo ya, mohon maaf. Jadi ilmu ini ada beberapa definisi ya. Yang pertama yaitu dari Charles Singer yang merumuskan bahwa ilmu adalah suatu proses yang membuat pengetahuan. Begitu juga dengan John Warfield yang mengemukakan bahwa ilmu dipandang sebagai suatu proses. Jadi pandangan ini paling berkaitan ya dengan suatu perhatian terhadap penyelidikan, karena penyelidikan ini adalah suatu proses besar dari ilmu sebagai suatu proses. Nah, oleh karena itu ilmu dapat dipandang sebagai suatu bentuk aktivitas manusia. Maka dari makna ini orang dapat melangkah lebih lanjut untuk sampai pada metode dari aktivitas itu. Nah, apabila ditinjau dari pendalam sesungguhnya tidak saling bertentangan. Mohon maaf ya suaranya, kondisi saya lagi flu. Nah, selanjutnya di sini ada definisi teknologi. Yang pertama itu ada menurut Put Bahawadja Hararam. Nah, menurut Put Bahawadja ini, teknologi adalah ilmu yang menyelidiki cara-cara kerja di dalam teknik serta ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik dan industri. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah suatu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan serta keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya ada definisi seni. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah ahli membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama itu ada Aristoteles yang mengemukakan bahwa seni adalah peniruan terhadap alam, tetapi sifatnya harus ideal ya. Sedangkan menurut Plum dan Rousseau, seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Yang terakhir ada menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah sebagai menyerahkan jiwa perasaan manusia. Selanjutnya ada pengaruh iptek bagi kehidupan manusia. Di sini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Dampak positifnya yaitu munculnya media massa. Nah, munculnya media massa ini khususnya bagi media elektronik ya, yaitu sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain ya. Yang kedua itu adalah
dampak positif dari iptek ini yaitu hal ini kan guru bukannya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, sehingga siswa itu kan dalam belajar kan biasanya bisa googling, cari di YouTube, di Google. Jadi sekarang ini guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan gitu ya. Yang selanjutnya yaitu munculnya metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui media tatap muka ya. Jadi zaman sekarang kan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pembelajaran tidak hanya dilakukan dengan tatap muka saja, bisa dilakukan secara online, bisa seperti bisa dengan Zoom, dengan Google Meet dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, adanya ilmu atau adanya sistem pengolahan data ini hasil penelitian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, dampak positif dari pengaruh iptek ini bagi kehidupan manusia adalah penemuan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Nah, ini pengaruh iptek bagi kehidupan manusia ini dalam bidang pendidikan saja ya. Yang kedua, ini ada dampak negatifnya. Tentu dalam pengaruh iptek ini dalam bidang pendidikan, selain banyak sekali dampak positif, tentunya terdapat dampak negatif yang berdampak pada bidang pendidikan. Yang pertama, siswa menjadi malas belajar. Iya kan? Jadi kan kalau zaman sekarang siswa kebanyakan mempunyai gadget sendiri masing-masing, sehingga banyaknya game online seperti game online gitu ya. Jadi menyebabkan siswa itu malas belajar. Siswa itu terlalu fokus pada gadgetnya masing-masing. Yang kedua itu terjadinya pelanggaran asusila. Nah, jadi selama perkembangan iptek ini semakin maju ya, justru banyak sekali terjadi pelecehan seksual ya, terutama di dunia pendidikan. Ini yang tidak seharusnya terjadi ya. Harusnya dalam perkembangan iptek itu menjadikan pendidikan ini semakin berkembang ya, artinya membantu dalam pembelajaran, bukannya untuk terjadinya pelanggaran asusila ya. Yang selanjutnya yaitu munculnya media massa. Nah, khususnya bagi media elektroniknya sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang dapat disalahgunakan siswa. Jadi tentunya munculnya media massa ini bisa jadi dapat disalahkan oleh siswa. Yang selanjutnya, kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Jadi tentunya siswa juga sudah pada pinter ya, jadi was-was gitu tuh pendidikan ini, kerahasiaan alat tes ini. Jadi untuk pendidikan ini semakin terancam karena siswa banyak yang sudah canggih ya, maksudnya sudah mengerti dengan perkembangan teknologi gitu. Yang terakhir, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi tentunya penyalahgunaan pengetahuan ini bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal itu semakin tinggi ya. Nah, itu tadi dampak positif dan negatif dari pengaruh iptek bagi kehidupan manusia dalam bidang pendidikan. Ya, semoga
berkurangnya dampak negatif dan bertambahnya dampak positif ya. Semoga siswa dan guru tentunya banyak yang memakai atau banyak yang menggunakan perkembangan iptek ini di bidang positifnya aja gitu ya, janganlah memakai untuk hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada peranan filsafat ilmu dalam penjelajahan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, jadi dari semenjak tahun 1960, filsafat ilmu pengetahuan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang ditopang penuh oleh positivisme empirik serta melalui penelaahan dan pengukuran kuantitatif sebagai andalan utamanya. Pada periode ini, berbagai kejadian dan peristiwa yang sebelumnya mungkin dianggap sesuatu yang mustahil, namun berkat kemajuan ilmu teknologi ini dan seni dapat berubah menjadi suatu kenyataan ya. Jadi sangat berperan ya peran filsafat dalam penjelajahan iptek dan seni gitu. Selanjutnya ada peranan seni bagi manusia. Jadi seni ini mempunyai peran dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hasrat, untuk mengungkapkan atau menyatakan perasaan pribadinya ya, seperti aspek-aspek pokok dalam kehidupan sehari-hari tentang kelahiran, cinta, perkawinan gitu ya, iri hati, kematian dan lain sebagainya. Jadi peran seni ini bagi manusia ini adalah untuk mengekspresikan hasrat, jadi mengekspresikan hasrat manusia gitu ya, yang ingin ditulisnya dalam bentuk seni. Nah, perasaan seni ini dalam kehidupan manusia juga merupakan suatu cara atau usaha hasil budi manusia untuk mencapai tujuan, kebahagiaan, atau kesejahteraan. Inilah tentang suatu gejala aktivitas manusia yang dinamakan seni. Selanjutnya, fungsi seni dalam kehidupan. Nah, tentunya seni ini juga berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu dalam hubungan kegiatan sosial. Nah, kita mengenai suatu situasi politik, ekonomi, kepercayaan, menyatakan keinginan atau tujuan bersama, menyusun komunikasi antar individu, mempengaruhi situasi masyarakat dan lain sebagainya ya. Jadi fungsi seni ini juga sebagai kebutuhan fisik ya, seperti gedung, alat pengangkutan, alat penyimpanan atau lain sebagainya ya. Thank you. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.